Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas DILT ya, Intiland Development. Ini sahamnya Pak Lo Keng Hong. Kalau nggak salah ini ada yang request habisnya. Kita lihat ya ini kinerja menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya. Oke, jadi disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, deal. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama ya, oke. Oke, jadi untuk menilai gitu perusahaan-perusahaan gitu yang ada di bursa efek, yang dibeli orang terkenal atau yang enggak, saya biasanya pakai 3 kriteria utama. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi kalau nggak bagi dividen, ya berarti hanya untung-untung di atas kertas aja gitu ya. Jadi makanya perusahaan itu harus bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau nggak bagi dividen, berarti perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, teman-teman udah tahu pasti kalau top manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, terus harga sahamnya anjlok, ya udah nggak peduli juga ya karena mereka udah dapat gaji besar tiap bulannya pasti masuk kantong. Nah pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnis yang nggak sehat, misalnya apa rugi terus, arus kasnya susah, terus apalagi beban bunganya berat gitu ya, besar gitu ya, perusahaan nggak akan bagi dividennya. Jadi perusahaan lebih mengutamakan survival dulu. Nah jadi makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman tuh beli di bawah nilai wajarnya. Jadi jangan beli pada saat over value, jangan beli ketika harganya di harga yang super premium ya, di pucuk jangan gitu. Karena nanti akan rawan koreksi, terus floating loss ya nunggu dijemput gitu ya. Jadi makanya teman-teman harus menggunakan akal sehat Anda ya sebelum berinvestasi gitu. Jadi jangan FOMO ya, jangan mudah percaya berita, rekomendasi, analis, apa isu, rumor gitu. Dan juga jangan percaya pada saya juga ya. Jadi teman-teman harus analis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Jadi makanya teman-teman ya harus memegang prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu jangka pendek gitu ya, jumlah besar gitu nggak bisa. Dan fokus pada value. Jadi kalau value-nya ini kita hitung dulu di awal ya. Pakai metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan gitu. Jadi setelah hitung value-nya baru nanti tentukan entry price-nya. Kenapa harus kayak gini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Banyak perusahaan yang jelek, yang buruk ya harganya digoreng naik ya, tiap hari terjadi gitu. Jadi kembali lagi ya, perusahaan yang buruk nanti harga yang digoreng itu nanti akan turun lagi, jatuh lagi, dan akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya lah. Jangan jadi apa yang nyangkut di atas, jadi kita jangan sampai jadi salah satunya. Jadi untuk apa namanya si DILT ini nanti akan saya analisisnya dengan analisis laporan keuangan versi saya. Ya ini yang saya lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamentalnya dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 30 September 2025. Ya, jadi kalau misalnya yang sekarang berjalan Q4 sampai tahun ke depannya gimana, ya silahkan apa namanya proyeksikan sendiri ke depannya nanti akan kah bagus, cerah kah prospeknya, silahkan ya. Dan kita memang hanya fokusnya di laporan keuangan, jadi nggak fokus pada harga sahamnya gitu ya. Dan kenapa penting gitu untuk paham laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Nanti datanya itu akan dipindahkan ke Excel seperti ini. Dan jadi ini teman-teman bisa download gratis ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, sebelum kita analisis sebentar, saya mau minum dulu ya sebentar. Saya memang lagi agak batuk sedikit, jadi maafkan kalau ada suara batuk ya. Oke, langsung aja ya kita cek Intiland Development ya nih. Cek dulu satuannya, ini masih jutaan, ini kita rupiah ya, harusnya rupiah. Nah yang dicek pertama itu adalah pembayaran dividen ya. Ya untuk pembayaran dividen si DILT ini
Dia setelah udah 7 tahun buku ya dia nggak bagi dividennya, artinya perusahaan ini ya entah nggak stabil atau cuma ngaku untung di atas kertas saja, atau ada apa kesulitan arus kas ya bisa jadi terjadi gitu. Jadi kalau yang nggak ada riwayat pembayaran dividen 3 tahun terakhir, biasanya saya langsung skip gitu ya. Jadi ini perusahaan jelas nggak menarik buat saya gitu ya, meskipun dia katanya dibeli oleh Pak Lok Keng Hong, ya buat saya sih tetap aja nggak menarik gitu ya. Saya nggak FOMO, nggak ikut-ikutan orang. Jadi ya kalau udah nggak menarik ya close aja laporan keuangannya, langsung cari saham lain gitu ya, nggak usah cari bagus-bagusnya lagi. Terlepas nanti ketika harganya nanti besok Senin naik tinggi gitu ya, saya nggak peduli. Oke, langsung aja cek kita ke Kastara Kas ya. Kastara Kas ini nilainya ya, dipindahkan dulu. Nah, Kastara Kas ini penting ya, harus kita lihat karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ya, ini punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya, selalu sampaikan jangan terlalu sedikit, karena terlalu sedikit nanti bisa terganggu operasionalnya atau ketiganya. Nah, kalau terlalu besar juga tanda tanya ya, kenapa kelebihan kas itu nggak dinikmati oleh pemegang saham gitu ya. Ya contohnya dengan bagi dividen aja, simple gitu ya, bagi dividen atau ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank masih ada, atau buyback saham aja supaya mengurangi jumlah saham beredar gitu ya. Jadi EPS dan DPS nanti akan lebih besar gitu ya. Kita bisa melihat gitu ya perusahaan apa namanya, manajemen perusahaan ini pro pada kita nggak, pemegang sahamnya atau enggak ya. Oke, lanjut ya, kita langsung ke bagian ekuitas ya. Tadi untuk yang Kastara Kas ini ada kenaikannya sekitar 50 miliar ya. Oke. Untuk ekuitas kita langsung pilih saldo laba, nilai yang ini ya, nilai yang ini. Udara lagi nggak bagus ya, dari kering ke lembab langsung jadi batuknya. Oke ya, langsung aja ya, ini kita cek ya saldo labanya positif ya. Teman-teman harus paham dulu saldo laba ini penting, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaannya dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si deal ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang telah menghasilkan total profit itu sebesar 1,3 triliun. Ya, gitu, dia nilainya positif, harusnya bisa bagi dividen gitu. Tapi kalau dia nggak bagi dividen gitu ya, buat saya ya ini perusahaan hanya untung di atas kertas aja, untungnya nggak nyata gitu ya. Bisnisnya buat saya nggak nyata, nggak ada keuntungan, nggak ada nilai tambah untuk kita pemegang sahamnya. Dan kalau misal perusahaan yang apa namanya, kalau saldo labanya negatif ya berarti perusahaan tersebut kan rugi melulu ya gitu. Dan jadi kalau nggak bagi dividen, kembali lagi ke buat saya, ya nggak menarik buat saya ya. Jadi bisnisnya kutip cuman ngaku-ngaku aja untung di atas kertas. Oke, lanjut ya, kita ke ekuitas pemilik. Yang ini nilainya. Pentingnya kita cek ekuitas pemilik. Yang sebentar dibesarin lo. Nah, kenapa saya selalu lihat ya ekuitas pemilik gitu ya, karena saya valuasinya utamanya memang pakai PBV gitu. Jadi saya carinya memang yang di bawah 1 kalau bisa gitu. Kalau di atas 1 saya anggapnya kemahalan gitu. Dan ini kita lihat ya untuk si deal ini PBV-nya ini 0,2 ya, jadi potensi profitnya 291%. Cuman kembali lagi ya gitu, dia dihargai murah gitu ya, memang mungkin bisa jadi value trap. Ya kalau buat saya sih simpel aja gitu ya. Ini perusahaan udah mengakumulasi keuntungan sekian, mana dividennya? Ya, kalau nggak bagi dividen ya udah untung di atas kertas gitu. Tapi ya kembali ya, ke depan kita nggak pernah tahu kalau ada apa sentimen bagus, perbaikan kinerja, bisa jadi harganya naik gitu ya. Cuman ya kembali lagi, kalau saya memang fokusnya di laporan keuangan, ya fokusnya dari kinerjanya aja gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke bagian pendapatannya, yang ini nilainya. Nah, untuk pendapatan gitu ya, itu salah satu yang terpenting karena itu ciri perusahaan yang bertumbuh. Jadi perusahaan yang bertumbuh ya revenue akan cenderung naik gitu, artinya barang atau jasa ini relevan oleh customer, disukai customer, dibeli oleh customer. Nah, cuman untuk si deal ini dia pendapatannya turun ya, berarti bisa dibilang simpelnya ya barang atau jasanya yang dijual ini ya kurang menarik buat customer. Simple kayak gitu ya. Sederhana sekali gitu, ada penurunan. Dan nanti si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba kotor, yang ini nilainya. Ya. Ini penting karena untuk melihat apa namanya inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Jadi ini kan dari GPM 37% nih. Artinya perusahaan ini dia kalau misalnya jual barang 100.000, dia ambil untung 37.000. Ya, 63.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya.
gitu. Jadi cari yang marginnya tebal ya sesuai dengan sektor karena makin besar margin, maka dia juga apa net profitnya juga akan makin besar karena nanti si laba bruto ini nanti akan dikurangi oleh beban usaha tuh ya, beban pajak, beban lain-lain, nanti keluar laba bersih. Gitu angka final dari laporan laba rugi yang ini nilainya. Ini kita pindahkan dulu ya. Nah ini kita lihat ya ampun ya pendapatannya anjlok, pendapatan laba bersihnya anjlok sekali ya, turunnya berapa persen? 93%. Jadi artinya perusahaan ini ya kinerjanya secara profitabilitas nggak bagus ya, lihat nih PER-nya aja dihargain 58 ya, jadi kalau beli si deal holding PER itu ya harus siap 58 tahun ya, karena si PER itu harus tahu dulu PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan PER, kalau PER berdasarkan EPS kalau EPS-nya konstan. Jadi kalau beli ini gitu ya siap-siap holding PER itu 58 tahun ya. Tapi kalau PER 3 ya berarti siap-siap ya holding PER cuma 3 tahun gitu. Jadi makanya PER ini ya cari yang sekecil mungkin ya, kalau bisa di bawah 10 lah. Gitu. Kalau ini 58 ya ada yang kemahalan ya. Gitu ya, maksudnya nggak menarik. Bayangkan ROE-nya cuma 0,43, marginnya bersihnya aja cuma 1% gitu. Jual barang 100.000, ambil profit bersih cuma 1.000 gitu ya. Jadi nggak menarik ya ini secara profitabilitas juga kalau buat saya. Setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Penting sekali arus kas. Kenapa arus kas ini penting? Karena untuk memvalidasi si pendapatan. Jadi yang penting itu adalah penerimaan kas ya yang ini. Ya, kalau penerimaan kas ini karena ini si penerimaan kasnya adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari customer. Jadi kan si deal ini bilang pendapatannya 1,6 triliun, uang yang diterima 1,7 triliun. Ini bagus. Ya artinya customer bayarnya full, lebih sedikit gitu. Mungkin bayar lebih sedikit ya karena mungkin sebelum-sebelumnya ada utang gitu. Jadi dia bayar lebih. Gitu harus kayak gitu karena si kas yang dikumpulkan ini kan punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Jadi ini udah dapat nih uang segini, bayar operasional tuh ya, bayar supplier, bayar karyawan, bayar apa bunga, pajak, nanti keluar net CFO yang seperti ini besar ya, harus positif. Karena kalau dia positif artinya bisnisnya ini menghasilkan uang tunai gitu ya. Kalau misalnya dia negatif artinya bisnisnya itu cuma bayar operasional aja, cuma bayar gaji karyawan aja, cuma bayar supplier aja, nggak ada uang tunai yang dihasilkan. Ngapain ya, bisnis yang seperti itu nggak bagus, nggak sehat. Lalu kita lihat untuk di aktivitas investasi atau aktivitas pinjaman usaha, aktivitas ekspansi usaha ya. Kita lihat ini nilainya negatif. Kalau nilai negatif artinya perusahaan itu berusaha untuk berekspansi ya, harapannya perusahaan semakin besar, semakin menguntungkan gitu. Kalau dia positif artinya dia menahan ekspansi gitu ya. Lihat nih ya, sebenarnya ini menarik gitu ya. Kita bahas dulu nih ya dari yang CFO ini naik tinggi ya, naik besar, artinya bagus ya, ada perbaikan kinerja secara apa CFO. Nah jadi kalau sebelumnya kan ini kecil ya, jadi susah gitu ya, mau bayar yang ekspansi usaha mau ini agak susah gitu. Tapi kita lihat gitu ya, kalau yang di sekarang, kalau di aktivitas ekspansi usaha ini lihat tuh ya, di sebelumnya ada penerimaan dividennya besar gitu. Nanti bisa dicek di CALK-nya. Jadi ini yang sangat mempengaruhi kenapa dia ada kenaikan dari nilai dari si net CFI ya ini ya. Nah kalau yang bagus ya memang cari yang negatif karena dia tuh penambahan aset tetap gitu, dia belanja modal lah gitu. Jadi kalau bisa nilai yang negatif ya. Tapi kalau positif ya tadi nggak selalu buruk ya. Cuman saya lebih suka yang negatif seperti ini. Nah lalu kita lihat di aktivitas pendanaannya atau pinjaman ke bank ya, nilainya harus negatif ya, yang bagusnya negatif karena perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu ya. Kalau dia positif ya artinya perusahaan itu ambil pinjaman gitu. Nah ini kita lihat tuh, kalau ambil pinjaman dia nilai positif. Kalau dia negatif tuh dia bayar utang bank, bayar utang sukuk ya, utang bla bla, nilai negatif. Nah ini kalau kita lihat ya, polanya ini memang plus min plus ya, dia bagus gitu. Cuman kalau memang ini kan kita baru lihat dari satu aja 2025 Q3 gitu ya, dari zaman perpanjangan 2024 Q3. Memang kalau pola yang saya lihat sih kalau nggak salah dari sebelumnya, si deal ini memang uangnya katakanlah habis gitu ya, habis untuk ini bayar pinjaman gitu ya. Jadi ya yang namanya mungkin perusahaan properti mungkin dia harus apa, ada pinjaman yang harus dilunasi gitu. Jadi makanya dia memperkuat kasnya gitu. Kayak lihat aja nih, yang periode sebelumnya ini kan penurunan kasnya besar ya, lumayan. Yang di sekarang dia coba
memperkuat lagi si kasnya gitu ya. Dan kalau misalnya dia nggak bagi dividen gitu ya, berarti dengan posisi kas uang kas banyak ini, berarti dia nggak aman sebenarnya. Menurut perusahaannya, menurut mungkin dia nggak aman, makanya dia nggak bisa bagi dividen gitu. Jadi ya tadi ya, perusahaan yang sehat gitu ya, dia pasti akan bagi dividen gitu. Kalau nggak sehat ya akan nggak bakal bagi dividen. Simpel sesimpel gitu ya kalau saya gitu. Cuman jadi kalau dia nggak bagi dividen, apalagi udah bertahun-tahun ke belakang, ya berarti memang ada masalah. Bisa jadi ya dari si ini arus kasnya, manajemen kasnya kurang bagus. Meskipun dia ngaku nih untung besar ya, untung 18 miliar, sebelumnya 285 miliar, tapi ya kemana keuntungannya? Pemegang sahamnya dapat apa? Gitu, berarti kan uangnya ini nggak keluar. Dia bisa dibilang mungkin secara keseluruhan nggak menghasilkan uang tunai, nggak menghasilkan free cash flow gitu ya, kalau bahasa yang kerennya gitu. Nggak ada uang untuk pemegang saham gitu, jadi ini nggak ada nilai tambah gitu. Jadi ya bisa jadi memang dia pantas dihargai sekian gitu ya, PBV rendah gitu. Jadi setelah kita mirahkan nih data-datanya gitu ya, ya jelas ya, deal ini nggak menarik, nggak ada pembayaran dividen rewardnya, terakhir 7 tahun lalu 2018 sama sekali nggak menarik, meskipun saldo labanya positif ya. Lalu si PBV-nya juga dia dihargai rendah gitu. PER-nya memang agak tinggi ya, bukan tinggi, ketinggian malahnya, jadi over value sekali kalau buat saya gitu. Dan secara pola arus kas memang di sini tulisannya oke, cuman kembali lagi, kalau dia nggak bagi dividen berarti dia nggak menghasilkan free cash flow. Nanti memang free cash flow itu memang ada rumusnya gitu ya, nanti dihitung sendiri aja. Cuma saya di sini nggak cover dulu gitu. Dan jadi ya kalau udah lihat kayak gini ya berarti perusahaannya mungkin ya hanya untung di atas kertas aja gitu ya. Jadi jelas-jelas nggak menarik sekali lagi. Mungkin itu aja pendapat saya untuk deal gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada request saham gitu ya, boleh sampaikan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan juga ya, nanti akan saya jawab. Dan teman-teman, saya mohon maaf gitu ya untuk yang pembahasan deal gini, mungkin suara saya mungkin agak kurang enak gitu, agak serak gitu ya, lagi radang gitu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu ya. Mudah-mudahan besok udah sembuh lagi, jadi penjelasan itu bisa lebih nyaman juga gitu. Oke, nggak pakai lama, mungkin itu aja untuk teman-teman. Thank you udah menyimak untuk pembahasan yield. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.